Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Nurhayati, Stambuk A25120015. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyimpanan alat-alat laboratorium kimia. Pemeliharaan dan penyimpanan peralatan laboratorium kimia merupakan suatu proses kegiatan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerusakan sedini mungkin, sehingga dapat meningkatkan efisiensi masa kerja peralatan yang digunakan. Tujuan dari pemeliharaan dan penyimpanan peralatan laboratorium kimia: yang pertama, menjaga kondisi alat dalam keadaan baik; yang kedua, memperpanjang umur pemakaian alat; yang ketiga, menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna; yang keempat, mengetahui gejala kerusakan sejak dini; yang kelima, menghindari kerusakan alat; yang keenam, memudahkan dalam menemukannya. Penataan dan penyimpanan alat didasarkan pada keadaan laboratorium yang ditentukan oleh: yang pertama, fasilitas; yang kedua, tata letak laboratorium; yang ketiga, keadaan alat; yang keempat, kepentingan pemakai yang ditentukan berdasarkan kemudahan dicari dan dicapai, serta keamanan dalam penyimpanan dan pengambilannya. Di laboratorium kimia, alat-alat praktikum dikelompokkan ke dalam 8 golongan. Golongan 1, alat-alat yang terbuat dari bahan gelas atau kaca, seperti tabung reaksi, batang pengaduk, gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, corong, dan lain-lain. Golongan 2, alat-alat terbuat dari besi, seperti kaki 3, pembakar, tang cawan, kawat kasa, ring besi, klem pemegang, klem buret, penjepit tabung, sikat tabung, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Golongan 3, alat-alat yang terbuat dari kayu, seperti rak tabung, rak pipet volumetrik, rak buret, penjepit tabung, dan sebagainya. Golongan 4, alat-alat yang terbuat dari bahan porselen, seperti cawan porselen, lumpang dan alu, bak pembakaran porselen, segitiga, tungku listrik, pelat tetes, dan sebagainya. Golongan 5, alat-alat yang terbuat dari plastik, seperti pompa suntik, gelas kimia plastik, gelas ukur plastik, botol semprot, selang plastik, dan sebagainya. Golongan 6, alat-alat yang terbuat dari karet, seperti pompa filter, serang karet, sumbat botol, sarung tangan, dan lain-lain. Golongan 7, alat-alat listrik, contohnya yaitu power supply, amplimeter, voltmeter, multimeter, neraca listrik. Golongan 8 yaitu alat-alat kimia yang memerlukan penyimpanan khusus, seperti buret, termometer, neraca, spektrometer. Cara penyimpanan alat didasarkan yaitu: yang pertama, fungsi alat, apakah sebagai alat ukur atau hanya sebagai penyimpan bahan saja; yang kedua, kualitas alat termasuk kecanggihan dan ketelitian; yang ketiga, keperangkatan; yang keempat, nilai atau harga alat; yang kelima, kualitas alat termasuk kelangkaannya; yang keenam, sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan; yang ketujuh, bahan dasar penyusun alat; yang ke-8, bentuk dan ukuran alat; yang ke-9, bobot atau berat alat. Penyimpanan alat dapat dilakukan berdasarkan atas bahan dasar alat. Misalnya, alat-alat dari gelas disimpan menjadi satu kumpulan. Demikian pula alat-alat dari bahan kayu, besi, porselen, dan sebagainya. Statif besi yang sering banyak digunakan hendaknya disimpan di atas meja pada sudut laboratorium. Dengan demikian mudah diambil dan dikembalikan. Hendaknya statif jangan disimpan di bagian bawah lemari asap atau diletakkan di atas lantai, karena akan mudah kena debu dan kurang mendapat perhatian. Pipet disimpan dalam keadaan berdiri, oleh sebab itu perlu diletakkan pada tempat yang khusus. Meletakkan pipet dengan cara berdiri membuat pipet akan cepat kering dan siap untuk segera dipakai. Jika pipet dan buret tidak sering dipakai, hendaknya penyimpanannya di tempat yang tertutup sehingga debu tidak melekat. Penyimpanan alat hendaknya berdasarkan alat-alat yang sering digunakan, alat-alat yang boleh diambil sendiri oleh mahasiswa, dan alat-alat yang mahal harganya.
Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat di laboratorium yaitu ada 3, yaitu aman, mudah dicari, mudah dicapai atau diambil. Penyimpanan peralatan laboratorium dapat juga berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama, alat disimpan berdasarkan kelompok alat. Yang kedua, alat disimpan berdasarkan frekuensi penggunaannya. Yang ketiga, alat yang intensitas penggunaannya tinggi dipisahkan agar mudah dalam persiapan. Yang keempat, alat-alat khusus disimpan dalam lemari atau tempat khusus karena sifat alat yang rentan terhadap faktor luar atau sensitif dan mahal harganya. Penyimpanan dan pemeliharaan alat juga harus memperhitungkan sumber kerusakan alat. Sumber kerusakan alat akibat lingkungan meliputi yaitu kelembapan udara, air dan asam basa, suhu atau perubahan temperatur, mekanis, cahaya, api, debu atau kotoran, cara penyimpanan alat-alat kimia, faktor usia alat, desain alat, dan bahan dasar alat itu sendiri. Semoga materi tadi dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.